Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ren Laksmibai dengan NIM B10111911004 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan pasar modal syariah, yaitu saham syariah. Oke, kita masuk ke bab pendahuluan. Jadi saham syariah mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh DSN strip MUI nomor 40 garing DSN strip MUI garing 10 garing 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal, menjelaskan bahwa jenis usaha, produk barang, dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Perkembangan saham syariah di pasar modal Indonesia diawali dengan diterbitkannya Jakarta Islamic Index atau JII pada Juli tahun 2000. Jakarta Islamic Index merupakan kelompok saham perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI yang memenuhi kriteria syariah. Pada tanggal 12 Mei 2011, BEI menerbitkan Indonesia Syariah Stock Index atau ISSI. ISSI berisikan seluruh saham syariah yang terdaftar di BEI. Kelompok saham syariah ditempatkan pada Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI yang dinaungi oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. Indeks Saham Syariah Indonesia merupakan indeks saham syariah komposit yang tercatat di BEI. ISSI digunakan sebagai indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Menurut website Bursa Efek Indonesia, ISSI meliputi seluruh saham syariah yang tercatat di BEI dan masuk dalam daftar efek syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang kedua ada pembahasan yaitu tentang mengenal saham. Jadi menurut Maurice Kendall, harga saham tidak bisa diprediksi atau mempunyai pola tidak tentu. Ia bergerak mengikuti random walk, sehingga pemodal harus puas dengan normal return dengan tingkat keuntungan yang diberikan oleh mekanisme pasar. Abnormal return yang mungkin terjadi apabila ada sesuatu yang salah dalam efisiensi pasar. Keuntungan abnormal hanya bisa diperoleh dari permainan yang tidak fair. Jadi di sini ada analisis untuk menentukan harga saham, yaitu ada dua. Yang pertama analisis teknikal dan yang kedua analisis fundamental. Yang pertama analisis teknikal, yaitu menentukan harga saham dengan menggunakan data pasar dari saham. Misalnya harga saham, volume transaksi saham, dan indeks pasar. Nah, yang kemudian ada yang kedua analisis fundamental, yaitu menentukan harga saham dengan menggunakan data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan. Terjadinya perbaikan prestasi, kondisi fundamental perusahaan atau kinerja keuangan dan operasional perusahaan biasanya diikuti dengan kenaikan harga saham di lantai bursa. Di sini ada istilah harga saham, itu ada 7. Yang pertama precious price, yaitu menunjukkan harga saham saat penutupan pada hari sebelumnya. Yang kedua ada open atau opening price, yaitu menunjukkan harga saham pada saat pembukaan sesi pertama perdagangan pada pukul 9.30 pagi. Yang ketiga ada high atau highest price, yaitu menunjukkan harga tertinggi atas suatu saham yang terjadi sepanjang perdagangan pada hari tersebut. Yang keempat low atau lowest price, yaitu menunjukkan harga terendah atas suatu saham yang terjadi sepanjang perdagangan pada hari tersebut. Yang kelima last price, yaitu menunjukkan harga terakhir yang terjadi atas suatu saham. Yang keenam change, yaitu menunjukkan selisih antara harga saham
antara harga saham pembukaan dan harga saham terakhir yang terjadi. Dan yang terakhir ada close atau closing price, yaitu menunjukkan harga saham pada saat penutupan sesi kedua perdagangan pada pukul 16 sore atau pada pukul jam 4 sore. Kemudian ada jenis saham. Yang pertama ada saham biasa atau common stock, dan yang kedua ada saham preference atau preference stock. Jadi yang pertama saham biasa, ini di antara surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal, saham biasa adalah yang paling dikenal oleh masyarakat. Di antara emiten atau perusahaan yang menerbitkan surat berharga, saham biasa juga merupakan yang paling banyak digunakan untuk menarik dana dari masyarakat. Yang kedua ada saham preference. Saham preference merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa karena bisa menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi, tetapi juga tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor. Oke, pembahasan yang selanjutnya ada saham syariah. Nah, saham syariah adalah produk investasi halal berupa saham yang tidak menentang prinsip pasar modal syariah. Saham jenis ini cocok bagi pemula ketika ingin memulai investasi saham karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan OJK sehingga aman dan mudah untuk dilakukan. Sistem saham syariah adalah termasuk kegiatan syirkah, yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil keuntungan. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa produk investasi ini tidak bertolak belakang dengan prinsip syariah. Selain itu, saham syariah adalah bukti penyertaan modal tersebut dari investor kepada perusahaan. Lalu investor akan mendapatkan bagi hasil keuntungan berupa dividen. Perbedaan saham syariah dan konvensional terletak pada jumlah utang bunga dan pendapatan tidak halal terhadap jumlah aset. Pada saham syariah, jumlah utang bunga dan pendapatan tidak halal emiten harus lebih rendah dibandingkan jumlah asetnya, sedangkan saham konvensional bebas. Di sini ada kriteria saham syariah. Yang pertama, perusahaan atau emiten dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut. Jadi yang pertama itu perjudian atau kegiatan semacamnya atau sejenisnya. Yang kedua, perdagangan yang dilarang berdasarkan syariah. Yang ketiga, jasa keuangan yang bersifat riba. Yang keempat, transaksi jual beli risiko yang bersifat tidak pasti atau judi. Yang kelima, memproduksi, menyediakan, atau mendistribusikan barang haram. Yang keenam, melakukan transaksi yang bersifat suap atau korupsi. Yang kedua, perusahaan atau emiten harus memenuhi rasio keuangan di bawah ini. Jadi yang pertama, ada jumlah utang berbasis bunga kurang dari atau sama dengan 45% dari total aset. Yang kedua, jumlah pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya kurang dari atau sama dengan 10% dari revenue atau total pendapatan usaha. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat di dalam saham syariah. Yang pertama, emiten. Emiten yaitu badan usaha atau perseroan terbatas yang menerbitkan saham untuk menambah modal atau menerbitkan obligasi untuk mendapatkan pinjaman kepada para investor di bursa efek. Yang kedua, ada perantara emisi, yaitu perantara yang menjamin penjual emisi sehingga apabila dari emisi wajib membeli atau setidak-tidaknya sementara waktu sebelum laku agar kebutuhan dana yang diperlukan emiten terpenuhi secara sesuai rencana. Jadi perantara emisi ini meliputi satu, akuntan publik, yaitu berfungsi untuk memeriksa kondisi keuangan emiten dan memberikan pendapat apakah laporan keuangan yang telah dikeluarkan emiten ini wajar atau tidak.
Yang kedua ada perusahaan penilai. Nah, perusahaan penilai ini berfungsi untuk memberikan penilaian terhadap emiten, apakah nilai aktiva emiten sudah wajar atau tidak. Pihak yang selanjutnya ada Badan Pelaksanaan Pasar Modal, yaitu badan yang mengatur dan mengawasi jalannya pasar modal. Yang keempat ada Bursa Efek, yaitu tempat diselenggarakannya kegiatan perdagangan efek pasar modal yang didirikan oleh suatu badan usaha. Selanjutnya yang kelima ada perantara perdagangan efek. Nah, perantara perdagangan efek ini terdiri dari dua pihak. Yang pertama maklar. Maklar ini adalah pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan. Sedangkan komisioner yaitu pihak yang melakukan pembelian dan penjualan efek untuk kepentingan sendiri atau orang lain dengan memperoleh imbalan. Pihak yang terakhir ada investor. Investor ini adalah pihak yang menanamkan modalnya dalam bentuk efek di bursa dengan membeli atau menjual kembali efek tersebut. Selanjutnya ada jenis pasar saham. Jenis pasar saham ini ada 3. Yang pertama reguler, yang kedua tunai, yang ketiga negosiasi. Jadi kita bahas pasar reguler terlebih dahulu. Pasar reguler itu proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan. Jadi untuk lebih jelasnya, pasar reguler adalah jenis pasar di mana perdagangan saham di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota Bursa Efek melalui JATS dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, prioritas harga. Permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan barang yang lebih rendah. Jadi penyelesaian transaksinya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya transaksi bursa. Di pasar reguler, saham yang diperdagangkan berada dalam satuan lot. Jadi satu lot itu sama dengan 100 lembar. Yang kedua, pasar tunai. Pasar tunai adalah jenis pasar di mana perdagangan saham di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota Bursa Efek melalui JATS. Namun, penyelesaian di transaksi di pasar tunai ini dilakukan lebih cepat, yaitu pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa. Saham yang diperdagangkan berada dalam satuan lot. Jadi satu lot sama dengan 100 lembar. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada pasar negosiasi. Nah, pasar negosiasi ini adalah jenis pasar di mana perdagangan saham dilakukan secara pribadi, langsung antara penjual dan pembeli dengan proses negosiasi atau tawar-menawar. Jadi tidak melalui bursa. Namun, transaksi ini tetap dipantau dan hasilnya harus disepakati oleh bursa. Jadi selanjutnya ada indeks saham syariah. Itu ada 4. Yang pertama, Jakarta Islamic Index atau JII. Dan yang kedua, IDX Strip Mes BUMN 17. Yang ketiga, Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI. Dan yang terakhir, Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70. Jakarta Islamic Index atau JII adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah yang paling liquid yang tercatat di BEI. Sama seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun. Dan yang kedua, IDX MES BUMN 17, yaitu indeks yang mengukur kinerja harga dari 17 saham syariah yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN dan afiliasinya yang memiliki likuiditas baik dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Selanjutnya ada Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI.
yang diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011 adalah Indeks Komposit Saham Syariah yang tercatat di BEI. ISSI merupakan indikator dari kinerja pasar saham syariah Indonesia. Dan yang terakhir ada Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70. Nah, JII 70 ini adalah indeks saham syariah yang diluncurkan BEI pada tanggal 17 Mei 2018. Jadi masih dikategorikan sebagai indeks saham syariah yang termuda. Konstituen JII 70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling liquid yang tercatat di BEI. Sama seperti ISSI, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu Mei dan November, kemudian mengikuti jadwal review DES oleh OJK. Jadi sampailah kita ke bab penutup, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah perkembangan perdagangan saham syariah yang semakin pesat dapat memberikan alternatif bagi umat Islam yang mempunyai kelebihan dana untuk memilih jenis investasi yang halal yang bebas dari unsur-unsur maisir, gharar, dan riba. Sedap di Tenggarai dewasa ini telah muncul jenis investasi yang mengatasnamakan investasi saham, tapi sebenarnya hanya merupakan money game dengan sistem piramida. Perkembangan perdagangan syariah yang tumbuh semakin cepat, di samping didorong oleh kesadaran komunal investor maupun perusahaan akan potensi bisnis dengan prinsip syariah, juga didorong oleh dukungan pemerintah. Dalam hal ini, Bapepam Strip LK bekerja sama dengan DSN MUI melalui kebijakan-kebijakan dan fatwa-fatwa yang mendukung bagi terciptanya beragam jenis investasi keuangan syariah. Baiklah, jadi sampailah kita di akhir penjelasan materi ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kata-kata atau kalimat yang saya lontarkan ini ada yang salah atau keliru, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.